Oke teman-teman, kembali lagi ke channel Bang Rafo. Kali ini saya berada di daerah Pakis Songgon. Ini sedang berkunjung ke rumah kakek untuk menengok kebun dan sawah teman-teman. Tapi kita di sini tentu saja akan belusuan ke suatu daerah yang memiliki sejarah yang penting untuk kota Banyuwangi. Tidak lain tidak bukan, kita akan belusuan menuju ke arah Rawobayu. Di Rawobayu ini merupakan danau alam yang ada di daerah Bayu Songgon, Banyuwangi. Kenapa tempat tersebut termasuk tempat bersejarah? Karena dulunya di sana pernah terjadi perang antara penduduk Belambangan. Saat itu Banyuwangi masih bernama Belambangan, dengan pasukan VOC dari penjajahan Belanda dahulu teman-teman. Dan pertempuran tersebut atau peperangan tersebut terkenal dengan nama Perang Puputan Bayu, yang artinya perang habis-habisan. Dan memang saat itu warga Belambangan memang korban jiwa sangat banyak. Tapi dari pihak Belanda atau VOC saat itu juga menderita kerugian yang sangat besar, antara lain korban jiwa dan emas. Saat itu dari VOC adalah perusahaan dagang menderita kerugian emas, jika tidak salah sampai 2 ton. Bayangkan teman-teman, 2 ton emas berarti sekitar 2000 kilo emas. Tentu saja itu digunakan untuk biaya selama menjalani pertempuran, untuk membeli logistik dan peralatan perang, antara lain untuk membeli senjata, senapan, meriam, dan amunisinya tentu saja teman-teman. Kita sudah mendekati wilayah Pasar Songgon ini teman-teman. Kita menuju arah barat. Dan Rawobayu ini juga termasuk wilayah di bawah kaki Gunung Raung. Jadi keadaan di sini cukup dingin teman-teman. Untung saja ini posisi sedang musim panas, karena biasanya sehari-hari di sini sering sekali hujan teman-teman. Curah hujannya lebih tinggi dibandingkan daerah Banyuwangi lainnya. Dan di daerah Songgon ini juga terkenal akan duriannya teman-teman, dan segala jenis buah-buahan tumbuh subur di sini. Dan kebetulan orang tua berasal dari sini. Tadi sempat menjenguk kebun dan sawah yang ada di sini. Ya, beginilah kondisi jalanannya, sudah cukup bagus teman-teman. Sudah sangat mulus. Saat masih kecil saya sering jalan kaki saja ke arah sini teman-teman. Wah, ini
stop roda 4. Ini ada acara apa ini? Ini jika ke arah kiri ke daerah Jajangan, lanjut ke arah Seragi nanti teman-teman. Kita akan lanjut ke arah barat. Ini selamat datang di Dusun Songgorjo, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Kita masih lanjut teman-teman. Oh, ternyata ada yang punya hajat. Ini bisa lewat nggak ya? Oh, ada jalan alternatifnya teman-teman. Ini sudah sama sekali tidak bisa lewat ini. Lewat sini teman-teman. Oke, kita akan, nah ini belusuan beneran kalau ini teman-teman, masuk jalanan desa ini. Saya pertama kali lewat sini. Apa ini? Ini. Oh, tembusnya sih. Ini dekat saja ternyata teman-teman. Oke, kita lanjut menuju arah barat. Nah, ini bisa dilihat itu. Kawasan lereng Gunung Raung. Hanya saja sedang tertutup kabut. Saudara saya banyak yang di sini ada, nanti di dekatnya Rawabayu juga ada teman-teman. Masih SD seringkali main ke sini, saya menginap di sini, jadi cukup hafal. Dan saat hari ulang tahun, hari jadi Kota Banyuwangi biasanya ada acara napak tilas teman-teman, yaitu jalan kaki untuk peringatan, memperingati perjuangan para pejuang dahulu. Jadi ada yang jalan kaki cukup jauh teman-teman. Dahulu menurut cerita orang tua dan kakek dahulu, ada yang dari daerah Kalibaru sana sampai berhari-hari. Kalau sekarang mungkin biasanya dibukanya di belakang Kecamatan Songgon tadi, jalan kaki. Ke arah Rawabayu tadi teman-teman. Tapi ini karena kita naik motor, kita akan lewat jalanan yang rata ini saja teman-teman. Sudah masuk Desa Bayu, ini bisa dilihat teman-teman, ada kaburannya. Kita lanjut. Oh, jalanan di sini ada yang jelek juga teman-teman, jadi harap waspada, tidak usah ngebut-ngebut. Kita akan temui monumennya teman-teman. Monumen untuk memperingati perang Puputan Bayu itu. Dan di sana juga terkenal akan cerita
Prabu Tawang Alun yang mendirikan Keraton Macan Putih nantinya teman-teman. Beliau dari lereng Gunung Raung ini yang ada di daerah Bayu. Nah, ini Tetenger Perang Puputan Bayu. Bisa dilihat ini monumennya. Kita akan ambil arah kanan teman-teman. Kalau kita menjalani napak tilas, kita biasanya lewat yang arah kiri tadi, kita jalan kaki teman-teman. Jalanannya cukup terjal karena di sana saya akan coba memutar nanti teman-teman lewat Rawa Bayu sana. Nggak tahu masih ingat apa tidak. Kita akan coba dulu teman-teman. Jalanannya sudah mulai banyak yang berlubang teman-teman. Jadi harap waspada. Di arah barat sana itu hutannya masih lebat teman-teman. Dan beberapa kali masih terlihat untuk harimau Jawa. Sempat terdeteksi beberapa bulan yang lalu teman-teman. Biasanya yang ketemu itu para pencari kayu bakar yang masuk ke hutan sana teman-teman. Jalanan sudah mulus teman-teman. Saat dulu masih jalanan berbatu rata teman-teman, masih cukup jelek sekali. Kita akan ketemu tanjakan teman-teman. Belum menuju ke daerah Rawa Bayu kita menemui tanjakan dulu. Pernah juga saya ke Rawa Bayu ini malam hari teman-teman, karena menemani seorang sahabat YouTuber juga yang ingin membuat konten ke Rawa Bayu di malam hari. Kalau tidak salah namanya Jakarta Vlog. Silahkan kunjungi channelnya teman-teman. Sedangkan saya sendiri ini baru pertama kali untuk membuat vlog di sini teman-teman. Tapi khusus motovlog. Wah, itu suara tonggeret sangat syahdu sekali teman-teman. Benar-benar suasana pedesaan. Saya sendiri belum sempat membuat konten di Rawa Bayu, terutama di channel saya yang Barak Linting teman-teman. Karena memang saya ingin mengeksplornya di siang hari agar teman-teman melihat keindahannya. Jadi bukan kita mencari suasana seramnya atau mencari hal lainnya teman-teman, tapi murni untuk channel Barak Linting kita akan mengeksplor dan menunjukkan sisi positifnya teman-teman, keindahannya, kondisinya. Tapi di sana juga termasuk konten yang cukup ekstrim, karena saya seringkali keluar masuk gua alam maupun gua Jepang, dan juga bangunan-bangunan bunker peninggalan Perang Dunia Kedua teman-teman. Silakan dikunjungi jika teman-teman berminat
untuk petualangan yang ekstrim di channel Bara Klinting. Ini channel saya yang kedua ini. Lanjut. Barat itu sudah kabut tebal itu teman-teman. Biasanya terlihat jelas kawasan hutannya. Nah, itu tanjakannya sudah terlihat teman-teman. Jalanan masih jelek, ini susah sekali naik. Ini ada bangunan pura juga. Nah, di sini juga banyak warga atau umat Hindu teman-teman. Dan hidup saling berdampingan dengan toleransi yang tinggi. Suasana di kampung seperti ini teman-teman, sangat asri sekali. Bisa dilihat itu pohon-pohonan pinus kayaknya itu teman-teman. Kita wilayah hutan teman-teman. Nah, ini gapurannya sudah terlihat teman-teman. Wana Wisata Rowo Bayu. Kalau kita lurus itu kita menuju hutan. Tapi untuk wisata Rowo Bayunya ada ke arah kiri teman-teman. Situs pertapaan Prabu Tawangalun, Desa Bayu, Kecamatan Songgon. Ini masuk wilayah perhutani ini teman-teman. Asri sekali di sini. Jalanan sudah mulai jelek, harap waspada. Tentu saja di sini licin teman-teman. Bisa dilihat ini tanahnya sudah kelihatan coklat ini karena lembab teman-teman. Padahal sedang di musim kering, belum ada hujan sama sekali. Wow, ada anak-anak lagi latihan pakai motor cross, lagi di jalanan off-road. Ada yang sedang bermain bola teman-teman. Jadi dahulu Prabu Tawangalun setelah dari sini pindah ke arah timur dan mendirikan kerajaan Macan Putih teman-teman. Mungkin suatu saat saya akan ulas dan belusuan ke sana karena untuk gapura keratonnya masih ada teman-teman. Hanya saja jalanannya memang sangat jelek sekali teman-teman. Ini kurang jelek ini jalanannya. Terakhir saya ke sana masih jelek teman-teman. Kalau di malam hari cukup seram ke sini teman-teman, cukup wingit. Dan ini juga dipercaya tempat ini sebagai salah satu lokasi
cerita KKN Desa Penari teman-teman, yang saat itu lagi viral. Nah, ini air buangannya teman-teman. Lokasi danau alamnya atau rowonya ada di atas sana. Jalan masuknya ke sana teman-teman, pintu masuknya teman-teman.